Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ronaldo dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori humanis yang berteori bahwa setiap individu unik dan individu memiliki pikiran, memahami lingkungan sekitarnya dengan cara original. Nah, menurut teori humanis ini sendiri, tujuan dari belajar itu ialah menciptakan ataupun memanusiakan manusia itu sendiri. Proses belajar dapat dianggap berhasil ketika manusia itu dapat mengenali lingkungan dan diri dia sendiri. Dengan kata lain, siswa dapat secara mampu mengoptimalisasikan aktualisasi diri sendiri secara optimal ataupun mengoptimalisasikan bakat yang ada di diri dia sendiri secara optimal. Teori humanis ini sendiri cenderung bersifat elektrik, di mana dapat menggunakan teori apa saja asal tujuan itu tercapai. Teori humanis ini sendiri juga mengatakan bahwa setiap manusia itu dapat belajar untuk mengenali diri dia sendiri sebagai langkah untuk mencapai aktualisasi diri dia sendiri. Itulah mengapa teori humanis ini disebut sebagai menganggap bahwa proses belajar itu lebih penting daripada hasilnya. Anak-anak yang berbakat memang sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang perlu disyukuri. Orang tua tidak boleh hanya berdiam diri terhadap bakat yang dimiliki oleh anak. Orang tua perlu melakukan langkah untuk pengembangan bakat anak sebagai dorongan dari stimulus untuk anak menjadi berprestasi. Namun menurut Hestianti pada dalam Familiat pada tahun 2003, orang tua sendiri kerap mengetahui atau kerap susah mengenali bakat anak itu sendiri. Namun hal ini sangat wajar karena dengan usia yang masih muda, bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri jarang sekali terlihat ataupun menonjol pada tingkah laku anak itu sendiri. Namun sebagai orang tua haruslah menjalani perannya dengan mengenali diri anak itu sendiri ataupun membantu anak untuk mengenali diri itu sendiri sehingga bakat ia yang miliki itu menonjol. Seperti halnya dengan kecerdasan, semua anak pasti memiliki kreativitas tertentu. Hanya saja masing-masing dari anak ini memiliki tingkat kreativitas yang berbeda-beda ataupun tingkat kreativitas pada bidang yang berbeda-beda. Kecerdasan dan kreativitas pada dasarnya dapat berjalan seiring. Akan tetapi, dengan kecerdasan dan kreativitas, anak-anak tidak dapat berkembang apabila anak tumbuh dalam lingkungan otoriter, di mana segala sesuatu yang dilakukan oleh anak sesuai dengan aturan rumah maupun sekolah. Tidak akan memiliki kebebasan untuk berkarya, kreativitas akan berkembang. Teori humanis merupakan belajar berkonsep melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan anak yang mereka punya dan pengembangan kemampuan tersebut. Dengan adanya penerapan dari teori humanis dalam proses pembelajaran, maka akan memungkinkan anak untuk mengenali potensi yang dia miliki, dapat mengembangkan bakat kreativitas pada diri sendiri. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila bisa bilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.